Mohon maaf terlambat, kita jadi lama banget terlambatnya. Tapi nggak apa-apa, biar apa ya, hari ini soalnya kita tidak akan membahas terlalu banyak ke teori. Kita akan praktek ya, kita akan praktek di sini. Ibu dari tadi nyiapin Jamboard ya, biar kita bisa motret bareng ya. Kita motret bareng karena hari ini materi kita adalah mengkonversi dari bilangan biner. Jadi ibu akan coba ini sambil direkam ya. Kita akan sambil konversi dari biner ya ke desimal gitu ya. Nah, nanti kita akan coba dulu mempraktekkan ya. Yang pertama bilangan ini ya. Jadi bilangan itu ada banyak ya. Bilangan itu ada banyak. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini ya, sambil dibuka juga bukunya. Nah, ada bilangan biner, ada bilangan heksadesimal, nanti juga ada bilangan oktal, ada bilangan apalagi biner, heksadesimal, oktal, terus udah ya, itu aja ya. Nah, kalau biner ini, nah kalau ketika kalian ngelihat angka biner itu cuma 2, yaitu 0 sama 1. Mungkin kalau kalian sering lihat ilustrasi gitu ya tentang codingan gitu atau tentang informatics itu pasti banyak angka-angka 0 sama 1 ya, karena itu adalah binary digit. Nah, sebetulnya di dalam bahasa mesin yang terdapat pada komputer itu hanya ada angka 0 sama 1 ya. Jadi kalau sekarang kita bisa lihat pixelnya itu begini bentuknya, warnanya banyak sekali, ada jutaan warna. Apa yang bisa kalian lihat di tampilan gitu ya. Yang bisa kalian lihat di tampilan jutaan warna itu sebetulnya asalnya berasal dari angka biner ya. Nah, sekarang kita mau praktek mengkonversi biner ke desimal ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada tabel ya, ada posisi digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contohnya itu aja dulu. Kemudian ada position value ya. Nah, yang di sini biner ini bisa dikonversi ke desimal dengan cara mengubah setiap bit jadi bentuk desimal. Biner juga disebut dengan bilangan basis 2 karena cuma ada 0 sama 1. Cuma ada 2 bilangan. Position value dalam sistem bilangan biner merupakan perpangkatan dari nilai 2, basis 2, seperti pada tabel berikut ini. Nah, kita bahas lagi ya. Nah, ini 2 pangkat 0 berarti 0, 1 ya. Kemudian 2 pangkat 1 berarti 2. Kemudian dari digit dari kanan 3, position value-nya 2, pangkat 2, itu berarti 4. Kemudian posisi digit dari kanan 4, position value-nya 2 pangkat 3, yaitu 8. Ya, posisi digit dari kanan 5, position value-nya 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, mohon diingat-ingat kalau 0 itu masuk ya. 0 itu masuk ke position value ya. Jadi kalau di sininya 4, posisi digitnya ada 5 ya. Kenapa? Karena ini 0-nya dihitung gitu. Jadi 0 itu termasuk ke 1 ya. 0-nya dihitung. Sama seperti nanti kalian belajar array di kejuruan ya. Di mata pelajaran kejuruan kalian belajar array. Array juga sama, dimulai dari 0, bukan dimulai dari 1. Nah, ini juga si position value-nya biner tuh dimulai dari 0 ya. Jadi kalau di sini pangkat 4, di sini position digitnya 5. Paham ya? Dan seterusnya. Nah, misal diketahui sebuah bilangan biner dengan nilai 1011, maka cara mengkonversi bilangan biner menjadi bilangan desimal adalah 1011 ya. Tadi ingat-ingat. Nah, ini
bilangan biner 10 11. Ini berarti yang paling kiri apa kanan ini? Yang paling kiri ya. Nah, ingat yang satu paling kanan ini mulainya dari 0. Ya. Kemudian satu yang kedua ini jadi 1 ya. Nah, ini 2. Yang satu ini adalah 3. Sehingga kita langsung lihat aja tabel yang ada di sini. Tadi tabelnya. Nih, 1, 2, 4, 8. Nah, kalau kayak gini berarti 1 itu ada ya. 1 itu ada. 2. Ini kan harusnya 4 ya. 2 pangkat 2 ini. Nih. 2 pangkat 2. 4 kan? Nah, tapi apakah ada? 0 itu ada nggak? Tidak, Bu. Tidak. 0 itu off ya. 0 itu off. Karena off nggak ada kan? Jadi nilainya 0. Apapun yang dikali 0 tidak akan jadi hasil ya. Pasti jadi 0. Jadi 1, 2, 0, 8. Terus di sini ada lagi 1. Nah, barusan kan udah mulai tuh 0, 1, 2, 3. Nah, ini 1 kali 2 pangkat 3 yaitu 8. Nah, sudah kayak gini ya, udah kalian temuin cara ngerjakannya. Hasil konversi dari biner ke desimal adalah 10112 sama dengan 11 pangkat 10. Coba kayak gimana bisa kayak gitu. Nah, ini dijelaskan lagi ya. Sehingga bilangan biner 1011 dalam perhitungan konversinya jadi 1 kali 2 pangkat 3. Ini masih yang tadi ya. Sambil Ibu present ya. Nih, ini diingat-ingat tadi kan bilangannya 1 jangan diubah. Sebentar, mulai. Ya Allah. Aduh, maaf Bu, itu tadi Jangan kepencet. digeser, Nak. Bentar. Tadi mau di zoom sama saya, cuman malah kena gambar itunya Bu. Iya, itu gambar klikannya. Gak apa-apa. Ini ya, apaan sih tadi Ibu mau nyerita? Oh, ini 1, ini ya 1. Jangan pakai warna hitam dah. Warna merah. Warna merah highlighter. Oh, ini. Nah, ya diingat-ingat ini angkanya ya 1 0. Ini angkanya 1011. Nah, ini ingat-ingat nih 1011. Itu ya. Nah, yang ini akan selalu nanti jadinya 0. Yang 1 aja yang perlu kalian hiraukan. Nah, ini kita hitung lagi. Tadi kan 2 pangkat 3 berapa? 8. Ya. Terus 0 pangkat 4 ya bodo amat. Pokoknya ntar ini hasilnya ini nanti hasilnya apapun kalau misalkan 0 enggak akan jadi hasil ya. Itu. Nah, ini 1011 ya. Nah, ini tetap jadi 0. Makanya di sini hasilnya 1 kali 8 berapa? 8. Terus ini tetap hasilnya jadi 0. 1 kali 2 berapa? 2. 1 kali 1 yaitu 1 ya. Terus jadi 1011 pangkat 2 sama dengan 11. Ini gimana ya bacanya? Ibu lupa lagi. 11 pangkat 10 ya. Ini jadi 11 pangkat 10. Itu dapat pangkatnya dari mana Bu? Bisa dapat jadi 11 pangkat 10 gitu Bu? Kayaknya ini deh. Ini nih.
8 tambah 2, 10 ya. 10 tambah 1 ya. Gitu. Jadi 11. 10. Ini ibu nggak tahu nih kalau di bawah bacanya apa, ibu lupa lagi. Nanti menyusul ya. Terus apalagi ya? Ini ada cara lain nggak? Oh iya, oke. Desimal ke biner. Desimal ke biner tuh paling sering ya nanti di soal-soal. Desimal ke biner. Misalkan kita bahas dulu yang ada di buku ya, biar nggak licik gitu. Kita stop sharing lagi, kita balik dulu ke buku. Barusan desimal dari biner ke desimal, sekarang dari desimal ke biner. Oh, maaf, 10 itu ini yang 10 ini itu desimal tuh ada 10 maksudnya ya. Kalau biner kan 2. Ini nih. Ini tuh desimal. Kalau di sini 2 nih kayak gini. Ini tuh biner, maksudnya gitu. Desimal tuh ada 10 kan. Nah, konversi misalkan dari desimal ke biner. Diketahui bilangan desimal 199, maka cara mengkonversi bilangan desimal jadi biner adalah Nah, 199 dibagi 2 sama dengan 99, sisa 1. 99 dibagi 2 sama dengan 49, sisa 1. 49 dibagi 2 sama dengan 24, sisa 1. Apa nih? Baca dari bawah ke atas. 199. Oh ya. Kemudian 24 dibagi 2, 12, sisa 0. Oh ya, oke. Ya, ibu baru ingat. Nah, ini ingat-ingat di desimal ke biner ini kalian akan menemukan bentuk apapun karena ke biner, dan biner itu tagline-nya ya, maskotnya itu 2 ya. Biner kan angka 2 angka itu ya. Dia pasti dibagi 2 ya. Karena biner itu ada 2 angka. Jadi apapun bilangannya yang harus nanti kalian konversi, silakan kalian bagi ke 2. Nah, kalau misalkan ada sisa, itu disebutin sisanya berapa. Ya, misal 199 dibagi 2, boleh dicoba pakai kalkulator ya. Itu adalah 99. Nah, 99 tapi ada sisa katanya, 1. Nah, maksudnya 1 itu gimana? Misalkan kalau misal dari kalkulator itu kan desimal ya. 199 dibagi 2 itu pasti hasilnya 99,5 ya. Itu kalau kalkulator kan dari desimal ke desimal ya. Nah, kalau di sini, kalau di di konversi dari desimal ke biner itu tuh masuknya 1 ya. Pokoknya kalau ada sisanya, dia nggak bulat gitu ya, itu sisanya 1. Terus kayak 99 dibagi 2 itu hasilnya 49,5 ya kalau di kalkulator, yang mana kalkulator adalah desimal sekali lagi. Nah, itu kan ada sisa tuh, ada sesuatu di belakang koma. Nah, itu tuh adalah 1 ya. Kemudian, nah kalau 24 dibagi 2 kita tahu itu adalah 12, nggak ada sisa ya, nggak ada 12,6. Nah, itu berarti kalau di belakang 12 tidak ada koma, itu masuknya 0. Terus 12, kan genap tuh 12 sama ya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Bulat kan, nggak ada koma di belakang 6, sisanya 0.
Nah, terus kayak gitu, Ibu kasih tips ke kalian. Pokoknya kalau kalian nemu angka ganjil sebesar apapun itu, kita tahu sebesar apapun 199 dia angka ganjil. Nah, itu pasti ada sisanya. Tulis aja sisanya. Ya. Nah, kayak ini 1 dibagi 2 sama dengan 0. Sisanya 1. Pasti ada angka ya di belakangnya. Nah, terus di sini ada lagi, baca dari bawah ke atas. Maksudnya baca dari bawah ke atas tuh, jadi nanti bacanya gini, 110001111 itu adalah hasil konversi dari 199 angka desimal ya. Pangkat 10 nih yang maksudnya desimal ya. Adalah binernya adalah ini ngitungnya 1 2 nih dari bawah ya. 11000111. Langsung kita kasih pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Pangkat 2 tuh bukan apa-apa, itu adalah tanda bahwa dia adalah bilangan biner. Ya, kan biner tuh 2, desimal tuh 10. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu akan lanjut ke Jamboard ya. Kita mau bikin lagi konversi dari desimal ke biner. Gimana cara ngapus semuanya? Nggak bisa clear screen apa? Ya, kita present lagi Jamboardnya. Ya, kita balik lagi sini. Misalkan Ibu punya bilangan, bilangan desimalnya 27, ya. 27 kita ubah ke biner. Nah, 27 itu kalau di desimal kan gini ya. 27 gini kita ubah ke biner. Nah, kita pakai cara yang tadi ya. Cara yang tadi teh, caranya gimana? 27 dibagi berapa? Kalau mau diubah ke biner? 2. Betul, diubah ke 2. Kenapa 2? Iya, karena 2 adalah maskotnya biner ya. 27 dibagi 2 adalah 13 sisa 1. 13 sisa 1. Ini tulisannya putut, biarin dia abaikan. Terus habis itu 13 turun ke bawah, 13 dibagi 2. Berapa? 6 Bu, sisa 1. 6 sisa 1. 6 turun ke bawah. 6 bagi 2 berapa? 0. 0. Iya, 3 Bu. 3 ya. Sisa 0. Sisa 0, iya. Oke, 3 turun ke bawah. 3 bagi 2 sama dengan 1. Sisanya ada 1. Ingat, bacanya bentar. 1 sisa 1 ya. Ini ada 1, ini ada sisa nih. Ada 1 sebagai sisa akhir. Ini soalnya ada 2 nih satunya. Jangan dilupain kalau kayak gini. Ini contoh yang ada sisanya ya. Jadi 1 nih masuk di buku itu. Jadi 27 10 sama dengan binernya adalah bacanya dari bawah. Bacanya dari bawah. Ganti
1 1 Oh. 1 0 1 1. 1 1 gitu. Ibu Jadi ini 1 lagi. satunya dari mana, kan tadi ada sisa 1 1 0 1 1. Ini adalah binairnya. Ini dihitung ya, 1 sisa tadi 3 sama 2. Jadi kalau kayak gini beneran di belakang ada 1, itu dia dihitung 1 1 0 1 1 ya. Begitu caranya. Terus apa lagi? Ini kalau kecepatan tenang aja, nanti seperti biasa Ibu share linknya. Kalau di buku itu ada apa lagi ya? Habis ini, langsung ke heksa. Oke, kita bahas dulu. Kita bahas dulu buku. Ini contohnya kebenaran cuma 1 ya. Nanti seperti biasa Ibu kasih soal lah. Heksadesimal. Heksadesimal adalah suatu sistem bilangan berbasis 16. Oke, tadi ingat-ingat desimal itu 10, biner itu 2, heksadesimal itu 16 ya. Heksadesimal adalah suatu sistem bilangan yang berbasis 16. Heksadesimal biasa disebut dengan heksa, merupakan sistem bilangan menggunakan 16 simbol. Berbeda dengan sistem bilangan desimal, simbol yang digunakan dari sistem ini adalah angka 0 sampai 9 diperbanyak oleh 6 simbol lainnya yang memanfaatkan huruf A sampai F. Sistem bilangan tersebut berfungsi sebagai penampil sebuah nilai alat memori dan pemrograman komputer. Siapa yang sudah sering ketemu sama heksa? Boleh cerita. Heksa biasanya ada di mana? Ada yang suka main Photoshop? Saya Bu. Ya. Enggak sih, Ada bukan yang gitu, tapi iya, yang ngedit-ngedit Photoshop. foto. Iya, ada ini ya, ada color gak sih? Color grading gitu ada. Iya, color grading itu pakai heksa. Ya. Kalau misalkan kalian, apa ya yang contohnya? Oh, ini nih yang cepet, Photoscape. Ibu ada satu app namanya Photoscape. Bentar, mau kasih lihat ya, tenang aja. Ini Ibu ada satu aplikasi namanya Photoscape. Nih kalau kalian lihat di sini ada color picker. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Ada ini ya, pick color history. Ini kelihatan? EDD1A9 ini heksa ya. Ini tuh heksa, kode heksa dari sebuah color. Dan kalau kalian kalau kalian familiar ya sama kode heksa kalau ini ya kita keluar dari ini dulu. Kalau warna paling terang tuh warna apa? Putih. Iya, putih. Kalau putih itu kodenya FFFFFF ya. Sampai 6 kali. FFFFFF ya. Itu adalah kode heksa paling tinggi. Mana itu adalah kalau di RGB 255 ya kalau nggak salah. 255 ya. Itu FFFFF. Ibu mau ngeliatin kalau nanti kalian nemu kode heksa di mana, terus gimana kok bisa sih dari berbagai warna itu ada kodenya. Nah, itu adalah kode heksa yang kalau kalian hitung sendiri bakalan pusing karena itu urutan warna ya. Nah, itu kedepannya akan kalian pakai terus tuh si kode heksa color tuh. Soalnya mungkin kalau nanti kalian masuk RPL ya, masuk RPL aja kalian bakalan ngedesain web.
atau ngedesain aplikasi, ngedesain mobile application seperti Android gitu ya. Itu kan pasti butuh warna. Nah, itu bakalan pakai kode hexacolor itu ya. Gak akan pakai RGB atau HSL, enggak. Nanti kalian pakainya hexacolor. Nah, yang mana hexacolor itu jangan mau dibodoh-bodohin ya. Kalau di warna itu ada 6 gitu ya. Terus apalagi yang mau Ibu bilang? Yaitu sepintas hexacolor ya, nanti kalian akan sering pakai di sini. Kalau kalian nanti masuk multimedia ya, berpencar gitu ya, kelas 11, di multimedia juga ada ya. Di multimedia juga ya tahu sendiri, ngedesain game, ngedesain warna, komposisi warna segala macam itu juga pakai hexacolor. Terus nanti kalau di kalian masuk komputer jaringan, Ibu nggak tahu ya kalau di komputer jaringan hexacolor masuk kemana. Yang pasti nanti hari ini kita akan belajar caranya mengubah heksadesimal ke desimal. Ingat heksadesimal itu adalah 16 ya, berbasis 16. Jadi dari 0 sampai 9, jadi nggak ada 10 ingat. Habis 9 itu mulai ke A, B, C, D, E, F gitu ya. Jadi kenapa 16? Karena dari maaf, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus A, B, C, D, E, F. Sama kayak yang ada di buku ini. Ini ya. Nih kan desimal, kalau di desimal dia mau sampai jutaan juga ya, desimal masuknya ya. Misalkan ini sampai 15. Ya benar, 16 berarti nolnya dihitung ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Gitu. Misal, diketahui bilangan desimal adalah 199. Maka cara mengkonversi dari desimal ke heksa adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 16. Ingat dari tadi kita ngebagi kedua karena 2 adalah punyanya biner. Biner itu 2 ya, apapun dibagi 2 kalau biner. Sekarang kenapa 16? Karena heksa adalah 16, apapun dibagi 16 gitu ya. Nah, misal 199 dibagi 16 adalah 12. Nah, sisanya berapa? Sisanya katanya 7. Nah, 12 dibagi 16 sama dengan 0, sisa 12. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 199 10. Kenapa 10? 10 adalah desimal ya. Jika dikonversi menjadi heksa adalah C716. Nah, ini C. Kenapa C? Karena ini 12. Kemudian 7 ya, ini mah 7 ya sama. Terus 16 adalah tandanya heksa. Jadi sama kayak barusan ngitungnya dari bawah ke atas. 12 sama 7. 12 di tabelnya heksa itu adalah C ya. 7 di tabelnya heksa adalah 7. Nah, ini kalau kalian penasaran bisa dibuka aja kalkulatornya. 199 dibagi 16 isinya adalah 12 ya. 12 maksudnya 12 sisa 7 tuh apa sih Bu? Nah, 12 sisa 7 itu adalah 12 sisa 7. Kenapa sisanya 7 ya? Oh, pangkatnya ya. Oh, ini nggak dijelasin. Nah, ini. Oh, ini mah heksa ke desimal. 199 susah ya.
Kita pakai ini aja ya, kita pakai cara ibu ya, kita ke Jamboard. Ngapusnya gimana? Oke, kita ke Jamboard, pakai angka yang jangan banyak ya, angkanya yang sedikit dulu. Kita ngotret lagi. Ibu sampai jam berapa ya? Di jadwal mah sampai jam 8:30 kalau nggak salah, Bu. Hah, 8:30? Iya, Bu. 8.30? Iya. Iya, Bu. 8.30 yakin? Aduh, nggak apa-apa lah ya, digenapkan sampai jam 9. Sedikit lagi nih soalnya. Tadi kalian kasihan nggak dapat yang 199, ibu juga nggak paham. Nah, ini ya kita bikin cepat dari tadi desimal ya, desimal ke heksa. Desimal ke heksa tuh berarti 44, ininya 44 10 ya. Terus bisa diubah juga ke 2. Kalau tadi kan contohnya caranya yang di buku tuh langsung ke 16 ya. Bingung. Sekarang gini aja, desimal ke heksa ya. Kalau ibu nggak dibagi 16 langsung, ibu dibagi dulu 2 caranya. 44 bagi 2 ya. Ke biner dulu kita coba ya. 44 bagi 2 berapa? 22. 22, sisanya Nol, berapa? Bu. 0 ya. Nah, 22 turun, 22 dibagi 2 berapa? 11, Bu. 11, Bu. 11, Sisa sisanya 0. 0. Terus 11 turun, 11 bagi 2, sisanya 5, Bu. 5. 5, sisanya 1. 1. 5 bagi 2, sisanya 2, Bu. 2. Sama dengan 2, sisa 1. Kemudian 2-nya turun, 2 bagi 2, 1, Bu. Sisa 0. 1, sisa 0. Jangan tukar. Seperti biasa kita ngitung dari bawah ya. Ini kan 1 nih, ada 1 nih hasilnya, dia tetap dihitung. Jangan lupa kayak tadi kasusnya yang sebelumnya ya. 1 0. 0 0. 1 1. 1 0. 0 ya. Ini kalau ke biner, jadi 2 kali caranya kalau ibu ke biner dulu. Nah, kalau maksudnya gini. Terus kalau mau dibikin ke tabel heksa, nah itu kita tambahin ini, tambah 02 di depan kayak gini ya. Biar apa? Biar nanti bisa kita ubah dari biner ke heksa. Nah, kita ubah yang ini nih, dibagi 2. Ini kan jadi 8 nih, kan 8 itu 16 bagi 2 ya. Nah, karena udah ditambahinnya, selalu ditambahinnya di depan ya, bukan di belakang. Nah, ini 0010 dari heksa itu adalah 2. Mana ya di buku? Nanti ibu kasih, ini di buku nggak ada. Ibu kasih apa? Tabelnya ya. Nanti ada tabelnya, panjang banget. Nah, ini budgetnya dulu ke sini ya. 0010 itu adalah 2 dan 110 itu adalah C. Itu ya. Jadi ini hasilnya dari desimal 44 ya ke heksa itu adalah 2C. Nanti tabelnya ibu kasih ke kalian ya, karena nggak bisa digambar kelamaan. Itu ya.
Baik, jadi barusan kalian sudah melihat ya, kalau Ibu tuh tadi sebutin ini hasilnya 2, terus ini hasilnya C. Oke, kita bahas ulang lagi ya, rollback. Nah, jadi untuk mengkonversi dari bilangan desimal nih ya, 10 ya, 44 dikonversi ke heksadesimal, itu caranya Ibu 2 kali, yaitu dikonversi dulu ke biner ya. Yang pertama, setelah kita biner itu, ingat biner itu adalah 2. 44 dibagi 2 itu 22, sisa 0, bla 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 bla, kalian bikin sampai ini ada angkanya ya, yaitu 101100 ya. Ini angka binernya dan kita tulisin di sini ya, 101100. Sedangkan kalau mau kita konversi ke heksa, kan kita tujuannya from desimal to heksa ya, bukan from biner ya. Heksa tuh basis 16. Nah, kita tambahin lagi, ini kan cuman ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka ya. Kita tambahin lagi di kirinya itu 2, yaitu 0 sama 0 ya. Kenapa? Biar jadi 8. Nah, 8 itu nantinya dibagi 2 ya, karena ada tabelnya. Nah, kan di buku nggak ada tuh tabelnya ya, kalau kalian lihat di buku tuh nggak ada tabelnya. Nah, ini sekarang Ibu mau lampirkan tabelnya. Kenapa bisa jadi ini tuh 2 dan ini tuh adalah C ya. Ini tabelnya ya. Ini kalian bisa lihat di sini. Kita cari 0010. Nah, ini ada ya 0010, kalian bisa lihat. Nih, 0010 itu adalah 2. Ini ya, 0010 itu adalah 2. Yang ini ya. 0010 itu adalah 2. Kemudian 1100 kita cari di sini. 1100. Nah, ini ya, ada. Nah, itu adalah C. Jadi kenapa Ibu bisa dapat 2 sama C dari biner ini, cara dari biner ke heksa tuh kenapa bisa 2 sama C, 2C gitu ya. Itu adalah dari tabel ini ya. Tabel desimal, binary sama heksadesimal. Nah, sehingga didapatkan 2C. Selalu tambahin, kalau kayak gini ya keadaannya, selalu tambahin 0 di sebelah kiri di paling depan. Nah, baru bisa kalian cari di sini. Oke, itu aja, mudah-mudahan kalian paham. Di video yang berikutnya, nanti kita pembahasan selanjutnya, kita akan bahas lagi gimana caranya konversi. Terima kasih, mudah-mudahan paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.